Mak Datuk, yang mana katanya dia menunggu Aki di hutan larangan. Aki ingin memastikan bahwa tobat Mak Datuk ini memang benar-benar tobat. Ini Aki sudah ada di pinggiran hutan larangan, tempat Mak Datuk menjanjikan ingin bertemu dengan Ki Slamet. Karena Aki mencurigai dari cara-cara bicaranya, dari tatapan matanya, dari pola perilakunya, dia tidak mencerminkan tobat. Walaupun Aki tetap berharap, Aki tetap berprasangka baik supaya Mak Datuk ini mengikuti jejak-jejak yang lain yang memang benar-benar tobat. Tapi entah kenapa sampai saat ini dia tetap melakukan ritual-ritual, memberikan kendit-kendit kepada orang-orang yang menghadap dia. Ini kan bertentangan dengan apa yang sudah diucapkannya selama ini. Makanya Aki sengaja ingin berbicara empat mata dengan Mak Datuk. Agar apa? Agar supaya Mak Datuk ini paham kalau memang dia ingin tobat, rubahlah perilakunya, tinggalkan. Siapa itu? Kita baca dulu kamera. Kita bersih kamera. Apa sebenarnya dia bukan dari Mak Datuk ini kameramen. Hati-hati kameramen. Nampaknya banyak orang-orang yang tidak pas di sini kameramen. Cuaca seperti ini, tapi sabar kameramen, di sini aja kameramen. Biarlah aku yang apa yang dilakukan dari Mak Datuk. Hati-hati kameramen. Nampaknya ini gejala-gejala tidak baik. Sebenarnya apa yang disampaikan dari Mak Datuk ini nampaknya hanya bualan belaka, hanya tipu-tipu dari dia. Ternyata dia di hutan larangan ini masih melakukan ritual-ritual seperti ini. Ini jauh dari kata apa yang katanya dia ingin tobat itu jauh sekali. Pantas sampai saat ini dia belum ke Padepokan untuk menemui yang lainnya. Ternyata dia masih merencanakan sesuatu, merencanakan apa yang ada di dalam hatinya. Hati-hati kameramen, dia mencakup kesangkanya kameramen. Hati-hati apa yang dilakukan kameramen. Ini mengerikan sekali kameramen. Apa maksudnya ini kameramen? Lebih baik Aki datangi kameramen. Hati-hati kameramen, mendekat kameramen. Hati-hati kameramen. Assalamualaikum. Apa yang kau lakukan Mak Datuk? Terima kasih atas penyambutannya Mak Datuk. Aku ini justru bertanya-tanya Mak Datuk, sebenarnya apa yang kau lakukan di pinggiran hutan larangan ini? Aku sengaja mendatangimu ke pinggiran hutan larangan ini karena aku ingin memastikan Mak Datuk. Apa yang kau sampaikan seolah-olah kau sudah menjadi malaikat, tapi aku ingin memastikan sebenarnya apa yang kau lakukan di tempat-tempat seperti ini Mak Datuk. Lambang kehidupan supaya masyarakat semua makmur. Lambang kehidupan apa Mak Datuk? Bahkan Aki mencurigai kau melakukan hal-hal yang tidak pantas. Apa maksudnya? Ini ritual apa Mak Datuk? Ini ritual apa? Jangan sembarangan lagi. Aku tidak seujon Mak Datuk. Tapi apakah ini cara yang pantas Mak Datuk? Kalau kau memang bertobat Mak Datuk, makanya aku ingin mengambil pusakamu seperti jantung siluman, pusaka setan kobermu, agar kau tidak teguh seperti ini Mak Datuk. Sudah katakan berulang kali. Akan aku pikirkan. Lalu sampai kapan kau akan berpikir Mak Datuk? Kau membakar-bakar, lupa membakar-bakar apa yang ada di sini Mak Datuk? Apa ini? Ini yang kau katakan tobat Mak Datuk? Apakah ini? Ini sesembahan. Ini sesembahan kau bilang Mak Datuk. Suatu saat kau akan mempersembahkan tumbal-tumbal. Apakah itu yang dikatakan tobat Mak Datuk? Itu tidak mungkin terjadi lagi. Aku sudah tobat sesuai apa yang aku hasilkan. Aku meminta secara baik-baik dengan Mak Datuk. Aku menghargaimu sebagai orang tua Mak Datuk. Aku menghargaimu seorang yang berilmu Mak Datuk. Tapi aku memohon kepadamu Mak Datuk, tinggalkanlah semua cara-caramu seperti ini. Kau menggunakan apa ini? Jangan-jangan kau ingin menuju santet kepada seseorang Mak Datuk. Jangan-jangan kau ingin menyantet Slamet atau ingin menyantet Matomblo atau ingin menyantet yang lainnya karena kau tidak terima dengan apa yang aku sampaikan. Karena kami
tetap mewaspadaimu, kau akan kembali ke jalan lamamu, Mak Datuk. Apa ini artinya, Mak Datuk? Aku ingin bertobat Ki. Itu ucapan terakhir untuk kalian. Aku mendukungmu, Mak Datuk. Aku mendoakanmu, Mak Datuk. Kalau kau memang benar-benar ingin taubat dari hati, Mak Datuk. Tapi apa ini artinya, Mak Datuk? Sengaja aku mendatangi pinggiran hutan larangan ini, Mak Datuk, hanya untuk menemuimu dan memastikan apa yang kau lakukan di hutan larangan ini, Mak Datuk. Aku bukan berprasangka buruk, Mak Datuk. Tapi mata, kepalaku yang melihat sendiri ya, yang kau lakukan di sini. Apa, Mak Datuk? Apa yang kau lakukan? Jangan-jangan atas perintah Alek, atas perintah Tesan, sengaja kau akan mengirimkan 7 atau santet kepada orang lain. Karena mereka tidak mau menggunakan tangan mereka lagi kekerasan, tapi menggunakan cara-cara yang kotor seperti ini, Mak Datuk. Semudah itu kau menduga aku yang tidak. Aku sudah bertobat Ki. Ini rambut apa, Mak Datuk? Ini apa yang kau lakukan seperti ini, Mak Datuk? Ini hanya permainan anak kecil Ki. Kau Kau enak tidak perlu sekali berbicara, ini permainan anak kecil. Memang benar ini mainan anak kecil, Mak Datuk. Tapi ini kau jadikan media untuk melukai seseorang. Aku yakin ketika kau melakukan ritual seperti ini, kau menggunakan pusakamu, ada maksud dan tujuan terselubung di hatimu. Kau seolah-olah tobat, kau seolah-olah bicaramu sudah seperti malaikat, tapi hatimu bertolak belakang dengan apa yang kau ucapkan, Mak Datuk. Cukup Ki. Cukup. Apanya yang cukup, Mak Datuk? Aku sudah menjadi orang baik Ki. Coba dipaksakan. Paham ya? Benar, kau sudah menjadi orang baik. Ya. Apakah dengan cara ini? Dengan cara seperti ini, kau mengaku orang baik? Mengirim-ngirimkan 7. Aku yakin ini sebagai mediasimu untuk kau mengirimkan sesuatu kepada orang yang tidak kau senangi, Mak Datuk. Ini tidak mungkin Ki. Tidak mungkin. Kau lihatlah nanti apa yang kau lakukan. Apa? Kami harus melihat. Begitu ada jatuh korban, begitu maksudmu, Mak Datuk? Menunggu korban jiwa di pinggiran hutan ini untuk memenuhi hasrat duniawimu, memenuhi tumbal-tumbal dari pusakamu, begitu? Cobalah kau mengerti Ki. Cobalah kalian mengerti. Tidak. Aku cukup mengerti dengan keadaanmu, Mak Datuk. Aku cukup mengerti, Mak Datuk. Tapi yang Maha Kuasa itu adil, Mak Datuk. Yang Maha Kuasa itu adil, Mak Datuk. Ditunjukkannya pada hari ini, Mak Datuk. Apa yang kau ucapkan selama ini tidak sesuai dengan perangai dan perilakumu di hutan larangan ini. Kemana yang lain? Jangan-jangan kau tidak sendiri. Kau sengaja menghimpun sejabrik dan Tesan serta Alek di hutan larangan ini untuk kau tempa menjadi orang sepertimu, Mak Datuk. Tidak mungkin. Katakan tidak mungkin. Sekali aku bilang tidak mungkin, tidak mungkin. Aku akan menjalani. Kalau kalian memang tidak senang diriku, aku akan pergi ke hutan. Aku tidak akan pernah lagi muncul. Walaupun kau berada di hutan larangan, Mak Datuk, kalau kau menggunakan cara seperti ini, kau bisa berbuat jahat dengan orang lain melalui media-media yang kau lakukan seperti ini, Mak Datuk. Sadarlah, Mak Datuk. Sadarlah. Oke, kalau aku berbuat seperti itu, nyawaku tak menyakit. Aku siap mati dengan kalian. Sudah kukatakan aku sudah berubah Ki. Percaya Ki. Ini yang kau katakan sudah berubah. Tapi makhluk yang kau tuju, yang kau beri kasih saji ini, secara diam-diam menyerangku, Mak Datuk. Seandainya dia melakukannya kepada orang lain, Mak Datuk, mungkin aku ini sudah muntah darah, Mak Datuk. Hentikan, Mak Datuk. Aku minta kepadamu, hentikan. Hentikan semua ritual-ritualmu seperti ini, Mak Datuk. Lebih baik kau datang kepada Depokat, ikut bersama kami. Lebih baik kita bicara, menata kehidupan ini, Mak Datuk, menata peradaban di muka bumi ini untuk lebih baik lagi, Mak Datuk. Aku siap Ki. Aku siap. Baiklah kau siap. Lebih baik kau serahkan pusakamu. Kau hentikan ritual-ritual seperti ini. Mari kita ke Padepokan, kita berselawat, kita mengaji bara. Apakah itu tidak lebih baik, Mak Datuk? Nanti itu akan dipikirkan Ki. Tetap akan kupikirkan. Tapi untuk saat ini, biarkan aku sendiri Ki.
dari tadi, dari kemarin, dari lusa. Kau berbicara, akan aku pikirkan. Tetapi kau menggunakan ritual-ritual, rambut-rambut, entah apa itu, kembang-kembang, media, seseorang yang akan kau tuju. Ini, Aki yakin, sengaja kau lakukan. Memang kau sudah punya rencana busuk, Madatu. Ternyata kalian bukan lagi dengan cara kekerasan untuk merampas harta orang lain. Maaf, Ki. Dia sudah datang. Ki. Maaf, Ki. Maafkan aku. Maafkan aku, Ki. Aku masih dalam kebenaran, Ki. Kurang ajar kau, Madatu. Apakah ini yang dikatakan tobat, Madatu? Memang bukan kau yang menyerangku, Madatu, tapi orang yang kau bilang datang tadi, makhluk yang menyerangku yang datang tadi, itu yang menyerangku karena dia tidak setuju. Aku ingin menggagalkan ritual-ritualmu, Madatu. Hentikan, Madatu, hentikan. Ki, sudah bilang aku ingin bertobat. Aku ingin bertobat. Sekali lagi aku bilang aku ingin bertobat, Ki. Biarkan aku sendiri, Ki. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri di hutan larangan ini, Madatu. Karena aku mengkhawatirkan ketika kau di hutan larangan, tapi kau tetap melakukan ritual-ritual seperti ini, aku yakin ada niat busuk dari kalian yang sengaja ingin mengirimkan santet ataupun tuju kepada orang yang tidak kalian senangi. Bahkan tidak mungkin juga bisa terjadi mediasimu ini, ritualmu ini hanya untuk melukai Kiselamat dan Matombro serta Abah Yono Karung, karena kami dan Bagenggo, kami yang mencurigaimu hanya tobat palsu. Tapi kami membuktikannya, Madatu, bahwa tobatmu jauh dari kata-kata lidahmu, Madatu. Jauh sekali, Madatu. Bahkan makhluk menyeramkan yang kau panggil tadi langsung menyerangku, Madatu. Tapi alhamdulillah, Madatu, berkat izin yang maha kuasa, berkat doa yang tulus dari hatiku, aku minta lepaskan jegatan di leherku tadi, sesak di dadaku tadi. Alhamdulillah, dia menyingkir dengan sendirinya. Maka dari itu, Madatu, hentikan ritual-ritualmu, Madatu. Aku tidak mau bermain kasar denganmu, Madatu, karena aku menghargaimu sebagai orang tua, Madatu. Apalagi ini masih suasana di bulan Syawal yang penuh maaf-maafan ini, kau melakukan ritual seperti ini untuk melukai seseorang. Apakah itu tidak berdosa, Madatu? Jangan kau bilang kau tidak melukai seseorang. Tidak ada gunanya kau menggunakan mediasi ini kalau kau tidak punya jahat kepada orang lain. Tidak, Ki. Kau salah, Ki. Ini adalah satu perjanjian. Perjanjian apa lagi, Madatu? Perjanjian antara aku dan mereka. Baik, Madatu. Aku tidak lebih hanya memberikan lupa, Ki, dan rasa. Aku hargai. Aku hargai persembahanmu kepada para leluhurmu, Madatu. Aku hargai, Madatu. Tapi, Madatu, jangan kau rusak peradaban kehidupan di muka bumi ini Dengar, Ki. dengan cara-cara yang tidak baik kau lakukan, Madatu. Dengar, Ki. Percuma kau melantunkan kata taubat. Kau seolah-olah memberikan nasihat kepada semua orang. Kami sudah berubah, kami sudah taubat, kami tidak buat onar lagi. Tapi kau membuat onar dari jauh dengan mengirimkan teluh dan santet. Apakah itu baik, Madatu? Kau lihat lagi, kau lihat aku ke depan. Ini aku sudah jauh, aku sudah di lereng hutan larang, jauh dari perkampungan. Madatu, seandainya kau berbicara dengan orang-orang yang tak mengerti dengan hal-hal seperti ini, mungkin kau bisa menyebut. Tapi kau berbicara ini dengan Kiselamat, Madatu, orang yang telah makan asam garam tentang hal-hal seperti ini, Madatu. Tapi lebih baik kau tinggalkan, Madatu, karena apabila kau memberikan tumbal, kau memberikan darah, itu akan membuat dosa dan sengsara orang lain, Madatu. Kau juga memiliki keluarga. Seandainya keluargamu, Madatu,
Orang-orang di dusunmu Mak Datuk dikirim dengan santet dan teluh. Apakah itu tidak melukai hatimu Mak Datuk? Itu tidak akan terjadi lagi, Ki. Itu masalah. Jangan sombong Mak Datuk. Jangan sombong. Jangan kau kira semua orang bisa kau bodohi Mak Datuk. Jangan sombong. Jangan kau kira karena kau melakukan ritual seperti ini, keluargamu tidak akan bisa dikira. Keluargamu bisa terjadi seperti ini Mak Datuk. Karena kita hidup di muka bumi ini Mak Datuk, kita menebus karma Mak Datuk. Jika karma yang kau buat seperti ini, suatu saat kau akan menuai hasilnya Mak Datuk. Apa yang kita tanam itu yang akan kita petik Mak Datuk. Ingat itu Mak Datuk. Aku bukan menasehatimu Mak Datuk. Kau lebih tua dariku Mak Datuk. Kau lebih berilmu dariku Mak Datuk. Aku ini hanya manusia bodoh, tapi aku bisa memahami apa yang kau lakukan. Hentikan Mak Datuk kalau kami yang benar-benar tobat. Ingat itu. Aku sudah benar-benar bertobat. Berulang kali aku bilang pada kalian, aku sudah benar-benar bertobat. Kalau securi apa yang kulakukan ini bukanlah ibadah orang lain, bukan Ini penuh sekali aura-aura mistis ya Mak Datuk. ini hanya sesembahan. Apakah sesembahan itu baik Mak Datuk? Aku bertanya kepadamu. Itu baik bagimu. Baik bagimu, tapi mencelakai orang lain Mak Datuk. Tidak, aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku yakinkan aku tidak akan menyakiti orang lain lagi. Ingat itu. Sudah lagi. Pergilah dari sini. Ki. Kenapa? Kenapa kau menyerangku? Aku tidak menggagalkan persembahan buatmu. Aku tidak menggagalkannya. Tapi aku ingin meluruskan apa yang ada di hati Mak Datuk dan pengikut-pengikutnya. Jangan kau menyerangku. Aku tidak bermaksud menghalangi persembahan-persembahan dari Mak Datuk. Tapi hentikan. Hentikan. Ngajar. Seolah-olah Mak Datuk, kau orang paling benar Mak Datuk. Mak Datuk. Mungkin makhluk yang kau panggil tadi tidak akan mendekat Mak Datuk. Karena aku sudah memohon izin, meminta kepadanya untuk menghentikan persembahan-persembahan. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Walaupun dia terbuat dari api Mak Datuk, akan kulebur dia di dalam tanah. Ingat itu Mak Datuk. Lebih baik kau hentikan. Kenapa kau termenung? Karena yang pertama kau panggil datang, yang kedua dia tidak bisa menampakkan dirinya lagi karena persembahanmu. Mak Datuk, kau lihat di telingaku. Kau lihat di telingaku Mak Datuk. Aku tidak akan pergi sebelum kau menghentikan niat jahatmu Mak Datuk. Percuma lantunan kata taubat, lantunan kata tidak membuat onar, tapi perilaku tidak ubahnya. Dukun setan yang menuju dan menyakiti orang lain tanpa dengan menyentuh Mak Datuk. Aku ucapkan sekali lagi, pergilah dari sini. Aku tidak akan pergi sebelum kau hentikan ritual ini Mak Datuk. Aku yang membubarkan atau kau yang akan menghentikan. Jangan salahkan aku Mak Datuk. Dan berangkatlah kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengaji dan berselawat.
Mak Datuk, Mak Datuk, apakah ini yang kau katakan tobat, Mak Datuk? Apakah ini yang Mak Datuk? Kau diam-diam mengundang semua kembali makhluk-makhluk pendayangan di hutan larangan ini hanya untuk menyerangku dan memaksa aku untuk kembali ke gubukku. Tapi itu tidak akan terjadi, Mak Datuk. Itu tidak akan terjadi, Mak Datuk. Bersyukur, Mak Datuk. Aki bersyukur, Mak Datuk. Aki tidak membawa orang lain. Seandainya Aki bersama orang lain, mungkin sudah ada korban di sini, Mak Datuk. Jangan kau kira aku bodoh, seolah-olah kau diam, Mak Datuk. Tapi kau memanggil makhluk-makhluk menyeramkan, pendayangan-pendayangan, hutan larangan untuk menyerangku dengan mantra-mantra yang kau ucapkan tadi, Mak Datuk. Mantra itu sangat mujarab, akui, Mak Datuk. Karena persembahan-persembahan, aku tidak akan menyentuh persembahan ini lagi, Mak Datuk. Tapi hentikan, bubarkan dari tanganmu. Tidak mungkin, Ki. Mungkin kau berpikir. Tidak, Ki. Dah, kurang ajar kau, Mak Datuk. Apakah ini yang kau katakan tobat, Mak Datuk? Aku ingin bertobat. Ucapkan sekali, aku ingin bertobat. Tapi tolong pergi dari sini. Ini kata tobatmu. Apakah ini sambutanmu kepadaku? Aku sengaja mendatangimu, Mak Datuk. Mendatangimu ke pinggir hutan larangan ini, Mak Datuk, untuk memastikan. Karena kemarin dan kemarinnya kau bicara bahwa kau sudah tobat. Aku tidak akan membuat onar lagi. Aku sudah akan berperilaku baik. Apakah ini, Mak Datuk? Aku telah bersembunyi di sini untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kurang ajar kau, Mak Datuk. Kurang ajar kau. Jangan kau kira kau sendiri yang hanya bisa menggunakan makhluk-makhluk menyeramkan. Pergilah. Aku tidak akan pergi, Mak Datuk. Walaupun aku mati di sini, Mak Datuk. Karena aku bukan pengecut sepertimu. Seolah-olah kau bertobat, tapi kau menyerang dari jauh. Kau menggunakan ritual-ritual sesatmu untuk mencederai saudara-saudara kami. Pergilah kau. Pergilah kau. Berhentilah menyerangku. Ajar kau, kurang ajar. Kau bukan saja menyambutku dengan tidak baik. Kau memang sengaja ingin membunuhku karena kau sakit hati karena aku tidak mempercayai tobatmu. Bagaimana aku ingin percaya, Mak Datuk, kalau perilakumu tetap seperti ini, Mak Datuk. Tapi saat ini, Mak Datuk, kekuatan alam sudah memagariku dari makhluk-makhluk menyeramkan yang dari tadi kau gunakan untuk menyerangku, Mak Datuk. Aku tidak akan pergi, Mak Datuk. Aku hanya meminta, Mak Datuk, memintamu secara baik-baik. Hentikan ritualmu, Mak Datuk. Hentikan. Kalau kau sebagai manusia normal, kalau kau ingin memang benar bertobat, kalau kau ingin merubah perilakumu, hentikan. Hentikan ini, Mak Datuk. Lebih baik kita berjalan beriringan bersama. Kita tata, kita wariskan kepada anak cucu bahwa peradaban yang baik itu adalah saling menghargai, saling menyayangi, bukan saling menyakiti. Walaupun bukan tanganmu yang menyakiti, Mak Datuk, tapi melalui perantara ritualmu, kau akan melakukan. Assalamualaikum. Siapa Masuk, yang- Prabu.
Siapa yang datang Mak Datuk? Masuk buku. Buku akan datang. Oh, ada Ki Selamat. Cuma Datuk. Sama Datuk. Ya. Ki, Ternyata kau kesini. Desa. Ya. Sudah aku Semakin jelas Mak Datuk. dengar apa yang kuucapkan padamu. Ritual ini hanya untuk kemakmuran negeri ini. Ini simbol pesta. Ini simbol pesta. dia sudah salah paham lagi Mak Datuk. Ya. Aku tidak pernah salah paham, Tesen. Aku bersyukur, Tesen.